Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain, kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 99. 12, baris kedua dari bawah. Halaman 99 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awwalu dzalika, maka yang pertama adalah, apa maksudnya yang pertama? Penyakit hati yang harus kita bersihkan. Jangan sampai kita punya kekotoran hati. Kekotoran hati itu menyebabkan kita menderita sengsara di dunia dan juga sampai ke akhirat. Hadirin sekalian, di dunia kita sengsara karena hati kita kotor, di akhirat lebih sengsara lagi karena akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fa awwalu dzalika, maka yang pertama adalah annahu yajibu 'alal insani, wajib bagi manusia, ayyuzakki, untuk membersihkan qalbahu, hatinya, wa yutahhirahu, dan mensucikannya, min razilati syakki, dari hinanya keraguan-raguan, fillahi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada utusan Allah, wa daril akhirati, dan negeri akhirat. Nah, ini penyakit hati yang paling besar yang harus tidak boleh ada pada diri kita. Kita nggak boleh punya keraguan kepada Allah. Kita tidak boleh punya keraguan kepada Rasulullah, dan kita tidak boleh punya keraguan kepada negeri akhirat. Hadirin sekalian,
Keraguan kepada Allah, misalkan jangan-jangan Allah nggak berkuasa. Nah, itu hatinya ragu kepada Allah, itu merusak keimanan. Hadirin sekalian, jangan-jangan Allah tidak penyayang. Nah, keraguan kepada Allah itu akan merusak keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Keraguan kepada Rasulullah juga harus hilang. Apa yang disabdakan oleh Rasul adalah benar dan terjadi. Apa yang disabdakan oleh Rasul pasti benarnya, kita harus yakin. Ketika kita ragu, oh hadis ini nih keliru nih, padahal itu ucapan Rasul, maka keraguan terhadap hadis menyebabkan hati kita kotor, menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kotoran hati yang sangat besar, hadirin sekalian, yang harus kita hindari, hadirin sekalian. Jadi nggak boleh ragu kepada Allah. Ragu kepada Allah itu ragu kalau Allah Maha Kuasa, ragu kalau Allah Maha Adil. Apalagi ragu kalau Allah itu ada, naudzubillah min dzalik, lebih parah lagi, hadirin sekalian. Lalu ragu kepada Rasul, ragu kepada ucapan-ucapan Rasul, nggak boleh ada. Wadarul akhirah, negeri akhirat, juga kita tidak boleh ragu terhadap negeri akhirat, hadirin sekalian. Di TikTok atau di YouTube itu ada, hadirin sekalian, orang yang memposting hari pertama di neraka. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Nah, itu nggak boleh ditiru, hadirin sekalian. Neraka sudah nggak menakutkan, padahal neraka itu luar biasa ngerinya, hadirin sekalian. Itu buatan AI, teknologi AI atau AI, hadirin sekalian. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang ragu kepada akhirat, udah nggak percaya lagi akhirat, udah nggak percaya lagi surga dan neraka, maka menyebabkan orang tersebut pasti akan bermaksiat kepada Allah karena tidak percaya kepada pembalasan setelah di dunia ini, hadirin sekalian. Nah, keraguan kepada Allah jika ada, bersihkan, hadirin sekalian. Bersihkan jika ada keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasul, keraguan kepada negeri akhirat, harus dibersihkan dari dalam hati kita, hadirin sekalian. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, min a'zami amradil qulubi, termasuk yang paling besarnya penyakit hati. Jadi penyakit hati yang paling besar menurut Al-Habib adalah ragu kepada Allah, Rasul, dan negeri akhirat, hadirin sekalian. Al-muhlikati, yang membahayakan, fil akhirati, di dalam akhirat orang tersebut. Nah, kalau sudah ragu kepada akhirat, orang tersebut pasti bahaya di akhirat, hadirin sekalian. Di dunia juga sebetulnya bahaya. Ragu kepada pembalasan hari akhir, dia nggak percaya surga neraka, maka tingkah lakunya akan menghalalkan segala cara, dan itu membahayakan di dunia, lebih-lebih di akhirat, hadirin sekalian. Allati tadurru, yang membahayakan, dororon, dengan bahaya, aziman, yang besar. Jadi bahaya yang sangat besar ternyata bukan kecelakaan fisik, tetapi adalah ragu kepada Allah. Itu adalah bahaya yang sangat besar yang harus tidak boleh ada dalam hati kita. Di hati kita harus yakin kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik kepada makhluknya. Apapun yang terjadi pada diri kita, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus betul-betul tertanam, hadirin sekalian. Khususon indal mauti, khususnya setelah kematian. Maksudnya setelah kematian itu bahayanya akan besar, yang menyebabkan orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik azab kubur maupun azab neraka. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Jadi kalau di dunia tidak begitu kelihatan, tetapi bahaya terbesarnya di akhirat, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad tuaddi, dan sungguh mendatangkan,
Wal iyadu billah, kami berlindung kepada Allah mendatangkan apa? Ila su'il khotimati, kepada su'ul khotimah. Jadi keraguan kepada Allah menyebabkan orang tersebut jatuh kepada su'ul khotimah. Hadirin sekalian, apa itu su'ul khotimah? Buruk di penghabisan hidupnya, buruk di akhir hidupnya, lagi maksiat mati, itu namanya su'ul khotimah. Hadirin sekalian, lagi minum minuman keras mati, lagi berzina mati, misalkan lagi durhaka kepada orang tua mati, jadi lagi sedang bermaksiat kepada Allah, dia meninggal dunia, maka itu su'ul khotimah. Hadirin sekalian, na'udzubillah. Nah, orang yang ragu kepada Allah, ragu kepada Rasul, ragu kepada pembalasan hari akhir, bisa menyebabkan orang tersebut su'ul khotimah. Hadirin sekalian, lawannya su'ul khotimah adalah husnul khotimah. Lagi sholat meninggal dunia, lagi baca Quran meninggal dunia, lagi tahajud meninggal dunia, itu namanya husnul khotimah. Hadirin sekalian, kita ingin husnul khotimah. Lagi motong sapi husnul khotimah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi motong sapi ada videonya meninggal dunia. Hadirin sekalian, itu insyaallah husnul khotimah. Hadirin sekalian, wa hadza syakku, keraguan ini qad yabtaliya bihi ba'dun nasi, sungguh telah sering terjadi pada sebagian manusia. Fala yajuzu, maka tidak boleh, liman, bagi orang, wajah syai'an, yang mendapatkan hal ini, minasyaki, dari keraguan itu, ayut mirohu, menyimpannya, tidak boleh menyimpannya, fi nafsihi, di dalam hatinya, wayadwihi, dan melipatnya atau menyembunyikannya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi dia nggak mau berusaha, ragu kepada Allah, ya udah ragu aja, tanpa usaha untuk memperbaiki diri, tanpa usaha untuk taklim, tanpa usaha untuk bagaimana dia bisa yakin kepada Allah. Jadi disimpannya begitu saja keraguan kepada Allah, dan ini dilarang. Hadirin sekalian, jadi keraguan kepada Allah membahayakan kita di akhirat, dan kita tidak boleh menyimpannya terus menerus, tetapi kita harus membersihkannya. Hadirin sekalian, fayabqallahu syakkan, maka tetaplah Allah itu dalam keraguan di dalam hatinya. Bal yajibu, tetapi wajib, alaihi, kepada orang tersebut yang menyimpan keraguan kepada Allah, ayyajtahida, bersungguh-sungguh, fi izalati zalika, menghilangkan keraguan itu. Hadirin sekalian, jadi kita harus bersungguh-sungguh menghilangkan keraguan kepada Allah. Kalau kita ragu Allah itu ada, kita berusaha mencari ilmu, apa bukti Allah itu ada. Hadirin sekalian, kalau Allah kita anggap ragu Allah itu tidak adil, kita harus mencari ilmu yang berkaitan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'a fi nafsihi, dan berusaha di dalam dirinya, anhu, dari hal itu, bikulli ma yumkinu, dengan seluruh kemampuan yang memungkinkan untuk menuntut ilmu. Hadirin sekalian, jadi kuncinya menuntut ilmu, kuncinya adalah ilmu tauhid dia pelajari. Hadirin sekalian, yang tauhidnya kuat, yang asmaul husna dia hafal, lalu dia mengerti, kemudian ilmu tauhid dia kuasai, insya Allah dia tidak ragu kepada Allah. Maka pelajarilah ilmu tauhid. Hadirin sekalian, ilmu tauhid dengan buku-buku, dengan ulama, dengan kiai, itu kita bisa mengkajinya agar keyakinan kita ini kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah menjadi orang yang tauhidnya kuat dan tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita
kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.